Ya, selamat pagi buat kita semua. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat berkumpul di tempat ini. Seraya membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ingin lebih dan lebih lagi dekat dengan pribadi yang selalu menjaga kita, yang selalu menyertai kehidupan kita, yaitu Yesus Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau beri bagi kami Bapa. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan masih diberikan kesempatan Tuhan dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Ingin memuji, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Begitu juga Tuhan buat saudara-saudara hamba Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kehidupan mereka. Engkau selalu memberkati Tuhan apapun yang mereka inginkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah kami, mengurapi ibadah kami Tuhan dari awal hingga berakhirnya nanti Tuhan. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami, menaungi kami Tuhan. Kami dapat memuji muliakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan buat kehidupan kami, buat keluarga kami Tuhan, buat kota kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syahro ku cinta. Kau Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Kau kota benteng hidup kami Tuhan, Kau guru pertahanan kami. Terima kasih. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Sembahkan Tuhan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mari kita yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Ya, kita percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu mengerti kita, memberkati kehidupan kita. Amin. Kita muliakan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sekali aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ya. Tuhan selalu memberkati kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk doa pemberkat, kami minta. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah Tuhan, waktu yang berharga. Kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini.
Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kiranya dapat berguna bagi kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus Engkau berkati seluruh pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang dilakukan oleh kedua tangan kami akan Engkau buat berhasil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau berikan kami hikmat Tuhan Yesus untuk kami mampu mengelola apa yang sudah Engkau percayakan atas hidup kami. Dan juga kami persembahkan seluruh kehidupan kami, biarlah boleh menjadi persembahan kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk Tuhan pakai menjadi saksi dan alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mempersembahkan semua yang menjadi milik Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sementara pun diberi diadarkan, kita angkat pujian kita. Allah sumber kekuatan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Tuhan jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak Ibu telah berikan. Pagi hari ini saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Haleluya Yesus. Kami siapkan diri kami Tuhan pagi hari ini. Bejana kami kosong Tuhan. Kami memerlukan untuk bejana kami dapat diisi kembali Tuhan. Kami ingin teguran-Mu Tuhan. Kami ingin nasihat-Mu Tuhan. Untuk tuntunan hidup kami Tuhan. Di masa-masa yang akan datang Tuhan. Kami merindukan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Merindukan kuasa firman-Mu Tuhan. Masuk dalam diri kami. Masuk dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih juga buat setiap kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur dan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah terus kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di ibadah
online, biarlah terus penyertaan Tuhan kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Pengetahuan, kedewasaan, biarlah tingkah laku kami serupa dengan Kristus. Karakter kami bertumbuh di dalam Kristus. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memperbaharui akal budi pikiran kami, sehingga kami bisa serupa dengan Kristus. Kami percaya bahwa anugerah dan penyertaan Tuhan akan setiap hari, setiap waktu akan kami alami. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Persiapkan hati dan pikiran kami, maupun yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang menonton ibadah online. Dan kami percaya berkat yang daripada Yesus atau daripada Allah kami akan terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi dan shalom juga buat saudara-saudaraku yang pada pagi hari ini menonton ibadah online. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, tema tahunan kita adalah building godly character atau membangun karakter ilahi. Tema bulan ini berbicara tentang membangun karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Tentu sebagai orang percaya butuh proses yang panjang, ya tidak semudah seinstan yang seperti kita pikirkan. Seperti kita membuat mie tidak langsung dibuat, langsung dimakan, tetapi diproses terlebih dahulu. Dibuka bungkusnya, dikeluarkan mie-nya, dimasukkan air panas. Ya, butuh proses, tidak langsung instan seperti yang kita harapkan. Sama dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Bila ada kita sampai detik ini, titik saat ini, bukan karena kemurahan Tuhan, bukan karena pemeliharaan Tuhan, kita tidak akan bisa ada sampai saat ini. Dan bersyukurlah jika saudara-saudara yang saat ini bisa hadir di tempat ini maupun yang saat ini sedang menonton ibadah online. Kita ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah semakin hari kehidupan kita semakin bertumbuh dan memiliki karakter seperti Kristus. Dan ini yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Menjadi setiap panggilan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, apapun yang bisa kita lakukan, kehidupan kita, semua bagi Tuhan. Ada dua tipe manusia pada saat ini, saudara. Ada tipe penggemar atau hanya followers, atau satu lagi adalah tipe murid. Murid Kristus itu pasti memiliki karakter ilahi, memiliki karakter serupa seperti Kristus. Tetapi apabila penggemar atau followers hanya mengikuti saja, tapi tidak menghidupkan kebenaran tersebut. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang 10. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat pertama sampai 10. Dengan perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya pada hari itu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak menanti.
kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan serta menghidupkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, karakter Kristus itu berbicara banyak hal, saudara. Ya, contoh salah satunya adalah kerendahan hati dan sabar. Ya, pada pagi hari ini saya akan berbagi di tema bulanan pada hari ini tentang berbicara tentang sabar dan rendah hati. Ya. Bagaimana kita memiliki ciri sebagai seorang murid Kristus, sebagai orang yang percaya akan karakter ilahi, ya, memiliki integritas, memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus, itu harus memiliki salah satunya adalah rendah hati dan sabar. Banyak sekali hari-hari ini kita diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan, ya, terutama pada masalah COVID pada saat ini. Seringkali kita mendapat kabar atau kabar-kabar hoax, kabar-kabar palsu. Kita mudah terbawa, kita mudah terikuti oleh hal-hal berita-berita yang tidak benar. Pada pagi hari ini saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di ibadah online. Mari kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus yang rendah hati dan sabar dalam setiap kehidupan. Kita mungkin bisa berkata, hari ini saya sabar, hari ini saya memiliki kerendahan hati. Apakah ucapan kita itu memiliki kerendahan hati dan sabar? Seringkali ketika kita dicela oleh orang, ketika kita diperhadapkan masalah, seringkali kita mengomel, seringkali kita merasa tidak terima. Jika saudara perhatikan di dalam kitab 2 Korintus ini, kita telah melihat banyak sekali berita-berita yang menyedihkan. Banyak sekali orang-orang Kristen meninggalkan kekristenan demi popularitas, demi kekayaan, dan demi harta. Pagi hari ini, mari kita mengingat kasih Tuhan. Kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita? Jangan mengaku sebagai murid Kristus, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak menghidupkan manusia roh kita. Tidak menghidupkan manusia kita sebagai pengikut Tuhan. Sebagai murid Tuhan. Banyak sekali pertanyaan dalam hidup kita. Seringkali kita berdoa dan merasa tidak sabar menunggu jawaban daripada Tuhan. Seringkali kita tergesa-gesa dalam menyampaikan segala sesuatu. Sekali juga kita juga tergesa-gesa dalam menimbulkan hal-hal yang mungkin jadi dampaknya negatif. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk memiliki namanya kerendahan hati. Memiliki kesabaran dalam setiap hal. Karena ini adalah karakter Kristus. Karakter Kristus itu serupa dengan Kristus. Memiliki kerendahan hati. Memiliki kesabaran dalam setiap hal. Justru kita diperhadapkan masalah, diperhadapkan proses. Supaya kita belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah rancangkan kita hal-hal yang negatif. Tuhan tidak pernah izinkan dalam kehidupan kita hal-hal yang mencelakakan. Tapi Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita menyadari bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan percayalah akan kuasa ilahi ini. Percayalah akan anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini. Kita akan belajar beberapa poin pada pagi hari ini.
Yang pertama yang ingin saya bagikan dari pembacaan perenungan firman Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki kerendahan hati dan sabar. Ketika kita diperhadapkan proses yang tidak mengenakan, kita tetap teruji. Poin yang pertama adalah menghargai kasih karunia Allah. John Maxwell atau penulis dari Amerika, saya suka sekali membaca dari pengarang atau penulis buku ini, luar biasa menginspirasi. Dia berkata demikian, saudara, talent is a gift, but character is a choice. Artinya saudara, talenta itu adalah pemberian, tetapi karakter itu pilihan. Di karakter ilahi itu bisa kita pilih antara baik dan benar. Karakter kita ditentukan bagaimana keintiman kita bersama Tuhan dengan menghargai setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Seringkali juga kita tidak menyadari setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seringkali kita merasa, saya tidak punya talenta. Saya tidak punya hal yang bisa saya bagikan kepada Tuhan. Tanpa saudara-saudari, hidup saudara bisa menjadi berkat di mata orang lain. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jika saudara bisa ada sampai saat ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah akan Tuhan, bahwa setiap harusnya senantiasa kita menjaga kehidupan kita supaya terus tetap berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika saudara baca di dalam perjanjian lama, Musa adalah orang yang luar biasa dalam kepemimpinannya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak hal yang mudah saudara, prosesnya berat. 40 tahun dia harus melewati padang gurun. Nah, kita satu hari saja diperhadapkan masalah, mengeluhnya minta ampun. Musa dalam proses kehidupannya itu mengalami masa yang sulit. Sampai dia pun tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dia tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Dia percaya bahwa penyertaan Tuhan, pembentukan karakter. Dia tetap belajar rendah hati, belajar sabar akan apa yang Tuhan bilang dalam hidupnya. Pertanyaannya atau perenungannya buat kita, sudahkah kita sampai saat ini memiliki karakter ilahi ini, yang sabar, yang memiliki kerendahan hati? Jika kita baca lagi Yosua, masa kepemimpinannya, dia membawa bangsa Israel juga, memimpin bangsa Israel dalam tanah perjanjian, bukan hal yang mudah. Samuel sejak kecil diberikan oleh orang tuanya untuk melayani Tuhan. Tidak hal yang mudah. Dan saudara baca juga, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan bebal. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang bebal? Kita belajar firman Tuhan dari sejak kita kecil, saudara. Kita tahu kebenaran firman Tuhan dari sejak kecil. Kita diajarkan sampai kita dewasa tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan, kita lakukan dalam hidup kita? Kita tumbuhkan karakter ilahi dalam hidup kita. Ini menjadi perenungan buat kita. Jadi pertanyaan buat hidup kita. Sampai detik ini, sudahkah saya memiliki karakter ilahi? Maukah saya dibentuk dan diproses oleh Tuhan? Raja Daud, dia tidak akan bisa menjadi seorang raja kalau dia tidak dipilih oleh Tuhan. Tidak diperkenankan oleh Tuhan dalam menjadi raja. Paulus kalau tidak ditangkap oleh Tuhan, dia akan selamanya menganiaya orang Kristen. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Setiap panggilan, talenta hidup kita itu mungkin berbeda. Tapi kita semua dipanggil untuk kemuliaan namanya. Kita dipanggil dengan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini penting buat kita, saudara, belajar bagaimana terus menghargai kasih karunia Tuhan. Yesaya pasal 50 ayat 5 berkata demikian, Tuhan Allah telah membukakan telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludah.
ludah. Apakah sampai saat ini kita menghargai setiap pemberian yang daripada Tuhan? Harta, kekayaan tidak akan bawa kita sampai mati, saudara. Tapi pengenalan saudara akan Kristus itu akan selamanya. Tidak akan pernah berakhir. Kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh uang. Tapi bagaimana relasi kita, hubungan keintiman kita, komunikasi kita bersama Tuhan itu sangat penting. Untuk membangun karakter ilahi dalam kehidupan kita. Saya ada satu cerita, saudara. Ada seorang guru yang dulu sedang mengajar di Bandung. Dia mengajar di sekolah yang ternama, sekolah terkenal yang ada di Bandung. 5 tahun pertama dia mengajar dengan luar biasa. Dia diproses, dia dibentuk di dalam ketika dia mengajar. Tidak mudah untuk menjadi guru di sekolah yang terkenal tersebut. Mungkin sekarang adalah sekolah yang nomor 1 di Bandung. Tetapi Tuhan memanggil dia untuk pindah ke suatu daerah di Pulau Jawa yang mungkin harus dimulai dari nol. Saya sangat terberkati dengan kesaksian. Sehingga ketika dia diizinkan untuk pindah, untuk mengajar menjadi kepala sekolah atau jadi guru di sana, dia merintis dari nol, mencari guru, mencari partner dalam bekerja. Dia membangun sekolah dari nol. Prosesnya tidak mudah. Dan anak-anak di sana juga, anak-anak yang memiliki agama yang berbeda-beda. Artinya setiap orang ada yang beragama Kristen dan sebagainya. Dengan karakter yang sangat sulit. Dengan latar belakang orang tua yang sangat sulit. Dan ketidakmampuan untuk mungkin membayar biaya sekolah anaknya. Dan hati yang melayani ini. Ketika dia membentuk, memproses, mendidik seorang anak. Tidak bukan hal yang mudah. Mungkin dari tempat ini atau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ataupun nonton saat ini, mungkin sedang mengalami ya, yang terutama bagi guru-guru, mendidik seorang murid itu tidak mudah. Mendidik seorang itu dalam kebenaran itu tidak mudah. Apalagi memiliki karakter yang sulit, melawan, memberontak dan sebagainya. Apalagi latar belakang seorang murid ketika kesaksian ini, ya, dia memiliki latar belakangan yaitu tentang pemberontakan ISIS. Gitu. Jadi bagaimana kehidupan dia memproses anak-anak murid ini untuk memiliki karakter ilahi. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa yang harus saya kerjakan bagi anak-anak ini? Suatu ketika dia diberikan sebuah hal untuk melayani mereka. Dia didik, dia perhatikan kelakuan anak-anak itu. Akhirnya anak-anak itu pun saat ini sekitar 10-15 tahun ke depan, dia melihat anak-anak itu menjadi sukses. Anak-anak itu diubahkan oleh kebenaran. Dia dididik dalam kebenaran sehingga dia memiliki karakter yang berakar di dalam Tuhan. Tidak waktu yang mudah, tidak waktu yang singkat. Misalkan sehari kita ajarkan seseorang, tidak akan langsung dia bisa ikuti. Sama seperti anak-anak kecil. Seorang orang tua merawat anak kecil bukan waktu yang mudah. Jika kita ada sampai saat ini, sebesar ini, sedewasa ini, bukan waktu yang singkat. Buat orang tua mendidik kita dalam kebenaran. Seringkali juga merontak, seringkali juga melawan. Tapi lihat, kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan. Seberapa banyak kita saat ini menghargai setiap karunia yang Tuhan sudah beri. Seberapa banyak kita saat ini yang menghargai setiap kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kesempatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Apakah kita saat-saat ini menyia-nyiakan setiap kebaikan Tuhan. Setiap kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi perenungan buat kita supaya kita menjadi pribadi yang dibentuk di dalam Tuhan. Percayalah saudara, bila kita terus berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita surgawi akan turun di atas kita saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk kerjakan bagi kita. Selama kita mau diproses oleh Tuhan. Selama kita membangun komunikasi relasi kita bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kerjakan bagi saudara.
Yesaya pasal pertama ayat 19 sampai 20 berkata demikian, saudara. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Jadi penting buat kita untuk mendengar. Penting buat kita untuk menurut setiap kebenaran firman Tuhan. Agar kita bisa dituntun dan menghargai setiap kasih karunia Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa semua terjadi it God's control. Percaya bahwa Tuhan, kontrolnya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita perlu menyadari akan hal ini. Poin kedua yang ingin saya bagikan, saudara, menghargai setiap pelayanan yang Tuhan berikan. Setiap pemberian yang sudah Tuhan berikan, pelayanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara suka memberi, mungkin saudara suka dalam melayani kunjungan jemaat. Semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang paling hebat ketika kita paling berbicara di atas mimbar dengan jemaat yang duduk. Tidak ada bedanya, semua sama di mata Tuhan. Pelayanan yang terbaik ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu yang terpenting sebenarnya. Setiap proses juga seperti yang saya bilang tadi, seorang bayi yang selalu bergantung kepada pertolongan orang tuanya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan senantiasa harusnya bergantung kepada Tuhan. Artinya bahwa kita sadar kita hanyalah manusia terbatas yang membutuhkan pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Kita hanyalah manusia yang biasa. Tidak bisa kita sampai saat ini kalau kita tanpa pertolongan Tuhan. Penting buat kita untuk terus menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Menghargai pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Mungkin yang dipanggil menjadi guru, mungkin yang dipanggil menjadi pendeta, mungkin yang dipanggil menjadi dokter, mungkin yang dipanggil menjadi resepsionis dan sebagainya. Hargai itu. Dan itulah adalah ciri orang yang memiliki kerendahan hati dan sabar dan memiliki karakter ilahi. Jadi perenungan buat kita hari ini. Jangan pernah merasa tidak berharga. Jangan pernah merasa kita tidak layak. Kita semua layak dan berharga di mata Tuhan. Kehidupan yang bergantung kepada Tuhan akan memberikan pertumbuhan secara rohani yang sehat. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan, kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan juga semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan karakter ini akan terjadi dan terbangun dalam hidup kita. Poin yang terakhir yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana kita terus memiliki karakter ilahi, kerendahan hati, dan sabar, saudara. Yaitu menghargai hidup yang Tuhan berikan. Seringkali juga kita melihat banyak yang mau bunuh diri. Banyak yang mau mengakhiri kehidupannya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Ya, saya sangat terberkati oleh renungan hari Minggu lalu tentang arti kehidupan. Bagaimana kehidupan kita ini harus menjadi buah. Arti kehidupan kita ini harus menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Kita berharga di mata Tuhan. Kita meninggalkan kehidupan duniawi dan berserah sepenuhnya dan mengikuti panggilan Tuhan. Dan hal ini yang harus kita sadari, saudara. Tidak semuanya dipanggil menjadi pendeta, tetapi semuanya dipanggil menjadi pelita. Dan hal ini yang harus kita sama-sama renungi. Menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan. Mungkin kita hanya bisa bekerja secara swasta. Mungkin kita diberikan kesempatan melayani di PNS dan bekerja menjadi sebagai aparatur negara. Hargai itu, saudara. Mungkin saat ini kita hanya sebagai orang yang ibu rumah tangga. Hanya tinggal di rumah saja. Tetapi hargai setiap kehidupan yang sudah Tuhan beri. Napas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun keselamatan kita tidak bergantung dari perbuatan baik. Sudah sepatutnya setelah kita mengecap kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Maka kita membalas dengan hidup taat kepadanya. Tentunya kita baru bisa hidup taat kepada Tuhan jika kita sudah mengenal pribadinya dan mengetahui perintahnya dalam kehidupan kita. Penting buat kita terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Kualitas hidup kita ditentukan bukan dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita berikan. Jadi hidup kita yang pernah saya bagikan adalah nilai hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, tetapi kehidupan kita melalui apa yang bisa kita berikan. Saya bersyukur kita diajarkan untuk
terus saling memberi, untuk saling membantu, kekeluargaan. Dan hal ini untuk membentuk dan proses kita supaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Agar kita bisa dibentuk, agar kita bisa memiliki karakter ilahi. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kerendahan hati dan memiliki kesabaran? Adalah dengan bergaul dengan Dia, membaca Alkitab dan merenungkannya setiap. Daud, tercatat dalam Alkitab, dia beribadah atau berdoa kepada Tuhan 7 kali sehari, saudara. Begitu dia memiliki keintiman, dia adalah seorang pemazmur, pemuji, penyembah Tuhan. Apakah kehidupan kita seperti tokoh-tokoh Alkitab yang bertekun teguh, walaupun di tengah pencobaan dia tetap teguh di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja? Pertanyaan dalam hidup kita. Dan saya berdoa buat saudara-saudara di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, walaupun yang juga sedang menonton ibadah online. Mari sama-sama kita menghargai setiap anugerah Tuhan, setiap waktu yang sudah Tuhan berikan. Hidup kita beri kepada Tuhan. Dan percayalah, setiap apa yang mustahil bagi manusia kerjakan, itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemain musik dan pemuji untuk maju ke depan. Kita angkat sebuah pujian yang berkata, pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita belajar bertumbuh dewasa di dalam, diproses di dalam Tuhan. Miliki pribadi yang mengenal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang. Bagaikan gersang Nanti datangnya menanti datangnya hujan. begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama kita katakan hanya Engkau.
hanya Engkau. Mari kita renungi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, pembentukan karakter ilahi dalam hidup kita. Tiada yang Tidak ada yang perlu kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. seluruh isi Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Kau tahu bawaku Terus lebih dekat kepada untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan. yang kita berdiri. Sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami menjadi serupa seperti Kristus, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dalam setiap pekerjaan kami. Kami bisa menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sabar, siap diproses di dalam Tuhan. Dan kami memiliki keintiman bersama Tuhan, kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan terus senantiasa akan menyertai kami dan senantiasa akan memelihara kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah bersatu hati di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah terus proses-proses yang terjadi saat ini, hal-hal mengkhawatirkan, ketakutan yang menimpa dalam kehidupan setiap orang percaya, semua orang. Biarlah kami terus berpaut dan mengandalkan Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kasih karunia Tuhan, waktu yang sudah Tuhan berikan, kami menghargainya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami serahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Kami serahkan setiap proses kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. Bahwa kebenaran firman Tuhan terus akan berakar, bertumbuh hingga berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengalami yang namanya metanoia, atau perubahan pola pikir, perubahan kehidupan yang berserupa dengan Kristus. Meninggalkan kehidupan lama kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Iya, puji nama Tuhan, kita sama-sama telah mendengarkan sabda kebenaran Tuhan oleh hamba-Nya Pras. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan keluarga saudara kita ini. Ada beberapa pengumuman
buat kita, ada undangan ibadah kebaktian ucapan syukur. Telah selesainya pemindahan makam orang tua kami almarhum Marta Bain atau Indu Gembin. Ini dilaksanakan Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 11 siang sampai selesai di rumah keluarga Bapak Diman atau Gembin di Desa Tewang Pajangan. Ini mengundang buat kita semua bagi yang berkenan bisa hadir. Terus untuk kegiatan sepekan kita, ibadah kita untuk hari Selasa ya, ada doa di tempat ini dilaksanakan pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Terus hari Rabu ada ibadah wanita Betel Indonesia yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 5 sore. Terus hari Kamis juga ada hari Kamis dilaksanakan ada konser untuk pemuda kita. Dan hari Sabtu ibadah pemuda tempat ini dilaksanakan pukul 17 WIB. Itu saja mungkin dari kami, pengumuman buat kita semua. Ada tambahan? Ya, untuk tambahan karena ini ada Paskah nanti ya. Ada Paskah nanti untuk WBI, nanti ada beberapa orang ini nanti mungkin bertahan. Kita akan membahas untuk Paskah ya, kegiatan Paskah kita yang kita laksanakan nanti di mana begitu ya, tapi khususnya yang pasti di gereja begitu ya. Jadi ini nanti ada beberapa orang ini nanti, tidak semua. Kita untuk membahas ini saya mohon kesediaan dari Ibu Gembala, Uli, Indu Ep, Mama Epan, Kakak Andu Elsi, Kakak Andu Pras ya, Indu Hari, itu yang nanti bertahan ya, untuk kita membahas masalah Paskah nanti untuk kegiatan WBI kita. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga jemaat Tuhan kita makin berdiri, dan pada saatnya nanti Bapak Gembala akan membawa kita dalam doa berkat bagi kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
seruan dan doa kami pada siang hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau dan doa-doa berseru kepada Engkau Bapa, bahkan mendengar sabda kebenaran firman-Mu mendidik kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi karakter Kristus selalu nyata dan ada dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi murah hati, menjadi orang yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau tambahkan karunia dan talenta dalam kehidupannya. Kami berdoa dan berseru agar tangan kuasa Tuhan akan memberkati masa depannya, akan memberkati harapan ke depannya Bapa, dan rumah tangganya, orang tuanya dan saudara-saudaranya. Tangan Tuhan yang berkuasa menyertai dan memelihara hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan pada saat ini Engkau melihat sidang jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya mempersembahkan kehidupannya kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, sembahan yang layak dan berkenan kepada Engkau Bapa. Mari Tuhan yang ajaib pada pagi hari ini, biar Engkau mengulurkan tangan-Mu yang ajaib dan Engkau mendengar doa-doa kami, dan mata Tuhan melihat hati kami masing-masing pada saat ini. Kami rindu hidup kami ada perubahan, kami rindu hidup kami ditingkatkan, kami rindu hidup kami diberkati dengan luar biasa. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati masa depan kami, Engkau memberkati buah kandungan pada saat ini Bapa, dan Engkau memberkati yaitu sidang jemaat yang berulang tahun pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang ke tempat ini Bapa, mari tangan Tuhan yang ajaib akan memberkati kehidupan kami dengan berlimpah-limpah, baik pekerjaan usaha kami yang sudah punya pekerjaan, biar Tuhan tambahkan di dalamnya. Yang belum punya pekerjaan Bapa, mari Tuhan yang ajaib Engkau berikan pekerjaan yang layak dan pantas buat sidang jemaat ini, untuk mereka yaitu melakukan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila kami keluar dengan ini Tuhan, sertailah perjalanan kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dan tibakan kami yaitu ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa Surgawi. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Mari Engkau Tuhan yang ajaib dan perkasa. Kami mengarahkan hati kami tertuju kepada Engkau, dan tangan kami yaitu penyerahan, penuh penyerahan kepada Engkau Bapa. Engkau melihat, Engkau memandang, dan tangan-Mu terulur pada saat ini Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat ini pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memelihara menjaga kehidupan kami sampai Yesus datang kembali. Katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sama-sama katakan amin. 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 Selamat pulang. Tuhan Yesus berkati. Ya, mohon yang bertahan, ibu-ibu yang disebutkan tadi, ya, jangan dulu pulang ya. Sebentar aja kita membahasnya.
kuasanya mengalir merawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu